Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pagi ini kita kembali melakukan pendalaman terhadap konsep ilahi dalam bentuk wahyu yang sudah dikumpulkan menjadi kitab Al-Quranul Karim ini. Dengan demikian, maka Al-Quranul Karim ini untuk saat ini adalah satu-satunya referensi. Referensi itu rujukan ya untuk hidup manusia di kolong langit ini, karena tidak ada lagi kitab-kitab lain yang bisa dijadikan rujukan. Yang saya sebutkan, kita pernah mengenal Taurat itu harus kita ngimanin kan, itu juga ya, karena itu adalah kitabullah juga yang dibawa Musa alaihissalam. Tapi Taurat itu sendiri sekarang di mana juga tidak ada yang tahu. Bible juga sama, yang dibawa oleh Isa al-Masih juga tidak ada di tengah-tengah. Bahkan jangan tengah umat Islam, di umat Nasrani sendiri yang dinamakan Bible atau Injil, mereka tidak mempunyainya. Adalah Bible atau Taurat yang betul-betul original, asli. Nah, kita bersyukur bahwa Allah menjaganya sampai ke tangan kita yang dinamakan Quran ini, terjaga dengan baik. Kenapa? Karena Quran itu selain baru dituliskan setelah kekhalifahan yang merintahkan kan Umar bin Khattab, ya, ada Abu Bakar pada saat itu masih tidak berani menulis untuk Quran karena khawatir campur baur ya dengan hadis-hadis Nabi itu belum, dan tidak ada perintah dari Nabi untuk, tapi Umar bin Khattab meminta agar supaya itu dituliskan karena banyak sahabat yang meninggal. Sementara itu Al-Quran itu oleh Allah disimpan di dalam hatinya, di dalam kolbunya manusia. Sungguhnya Al-Quran ini oleh Tuhan ditanamkan di dalam rongga dada orang-orang yang beriman. Itu ditanamkan oleh Allah. Itu yang selalu saya katakan, cobalah minta agar supaya rongga dada kita itu diisi dengan firman Allah. Artinya kesempatan untuk peluang. Harapannya kalau Al-Quran itu sudah tertanam di dalam rongga dada kita tadi, karena itu adalah kebenaran dari Allah, maka Al-Qurannya itu sendiri yang akan mensibak, membuang kemungkaran yang selama ini bersemayam di dalam rongga dada manusia. Aku tanamkan ayat-ayatku yang jelas ini ke dalam rongga dada manusia, orang yang beriman tadi. Minta pada ilahi itu obatnya hati. Nanti kan minggir semua. Mengapa saya harus iri? Mengapa saya harus dengki? Mengapa saya harus benci? Karena Qurannya begitu. Mengapa saya harus gelisah? Mengapa saya harus stres terhadap apa yang tidak saya dapatkan? Karena Quran berbisik,
jangan sedih kamu. Itu ayat-ayat kayak begitu tuh ayat untuk menghibur hati, meminggirkan semua penyakit-penyakit itu. Ya, jadi berarti ada yang sesuatu yang salah pada dakwah di dalam masyarakat, dijauhkan dari Quran itu sendiri. Sekalipun mereka sepertinya benar digering Quran, tapi pada dasarnya pembodohan yang bukan main tuh. Nah, saya menghendaki ibu-ibu, bapak-bapak menjadi cerdas, karena sudah tidak ada alasan lagi setelah Quran ini diturunkan untuk kita tidak tahu apa-apa, nggak boleh. Harapan saya, ibu-ibu dengan Al-Quran ini tadi sudah membiasakan diri, ya sehari 1 ayat, itu lama-lama kan akan dibimbing. Dia merupakan sebuah rujukan untuk manusia hidup dari Allah, karena Allah zat yang menciptakan, maka dia tahu tentang kelemahan diri kita, ya, tentang kelemahan dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Dan kita tidak tahu kelemahan kita dan tidak tahu potensi di diri. Rasanya kan kita tuh hebat semua ya. Saya punya teman tuh profesor, kadang-kadang saya kalau mau silaturahim saja, waduh Pak, kalau hari itu spesial, itu hari cucu saya, wes gak kira teko aku. Jadi dia ngunci sendiri, padahal silaturahim saya itu untuk apa? Karena dia sahabat saya akan ngajarin pelan-pelan. Karena dengan kondisi seperti itu sudah bisa dilihat takdir akhirnya gimana sebetulnya ya. Saya aja diskusi, tapi dia cucu, untuk cucu tuh hari-hari cucu saya selesai. Nah itu namanya tidak ngerti tentang kelemahan di diri, tidak boleh. Ajarin anak-anak itu untuk mandiri supaya dia bisa meneruskan regenerasi, membangun generasi yang kesekian kalinya. Kepala 5, kepala 6 itu bukan saatnya untuk golek duit, itu saatnya untuk istighfar. Nah, terus mangannya ya apa? Ya mangan sego. Gimana caranya? Dia ada yang menghidupkan. Ya kayak gini ini tidak nutut. Istilah begini tidak sampai pada mereka yang belum pernah menggunakan Al-Quran sebagai rujukan hidup. Jadi stres terus stres terus pada Pertipaika sudah tinggal enak-enak. Yang Surabaya wis nyoto tadi, Yusman nih sponsori. Jangan lupa soto Madura 104 ya ayatnya ya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka untuk menyampaikan seruan ini, karena seruan ini adalah pengajaran bagi seluruh seisi alam. Ini tolong untuk teman-teman ya, Al-Quran ini seruan kan ya, ajaran kan ya. Karena ini jalannya dari Tuhan, ajaran ini. Jangan pernah minta imbalan untuk menyampaikan ajaran seperti yang dilakukan oleh mubalik. Kadang-kadang mubalik karbitan ya. Itu. Yang di TV-TV itu kan bayaran semua itu. Jadi kalau sudah begitu jadi bayaran untuk menyampaikan, masa isinya itu sudah menjadi hambar. Itu laksana sayur tanpa garam, Bu. Sekalipun ayatnya yang dibacakan sama, tapi isi daripada ayat itu tidak akan mengena kepada hati. Itu makanya hati-hati menyampaikan ini. Nabi Musa saja untuk menyampaikan ini sendiri minta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Berdoa dulu kepada Allah, meminta izin. Ya supaya, karena ini berat, ini wahyu, diringankan
bebannya itu dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan lesannya. Ingat tuh, yang berkata-kata ini kan bukan lidah tak bertulang ya, tapi ini semua lesan ini di dalam kontrol ilahi. Makanya kadang tidak semua orang bisa berkata-kata lancar ya. Kadang-kadang baca Quran bahasa Indonesia saja putus-putus. Musa saja kayak begitu, agar lisannya itu dilancarkan, yang dengan itu pendengar itu menjadi paham lah, untuk memahami itu masuk di dalam hati-hati manusia itu. Bagaimana bisa masuk dalam hati manusia kalau pembicara sendiri itu tidak menghayati secara hakiki di dalam hatinya apa yang dikeluarkan. Ini tolong dijadikan resep, bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajak manusia untuk menyampaikan firman Allah di dalam kode hidup dan untuk mengkaji bersama-sama. Itu adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan yang jauh ya, melebihi di depan Allah loh ya, keuntungannya dibandingkan dengan Anda pada saat datang itu mendapat uang 2 juta atau 5 juta. Katakanlah 100 juta. Wah, ke Pak, iya ake. Tapi rantek sih. Betul? 100 juta rantek sih. Apa manis 1 juta? Loh, amalan kita yang datang seperti ini, ibu-ibu mau rawuh, bapak-bapak juga mau hadir, saya pun mau menyampaikannya demikian itu. Kan tidak dalam bentuk materi, tapi sebuah harapan menyampaikan firman ilahi kepada hati manusia. Orang yang mati tetap berjalan nggak amalnya itu? Itu dijamin oleh sabda Kanjeng Nabi. Barang siapa mati Bani Adam, kan gitu ya. Apabila mati Bani Adam, maka putuslah amal kecuali amal soleh sewaktu dia hidup, ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat, dan anak yang soleh yang pandai mendoakan untuk orang tuanya. Loh kan, amal soleh tadi kan. Kalau tidak ada, ya hanya itu, tinggal amal solehnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang saya sampaikan, ilmu pengetahuan ini yang akan terus mengalir. Oleh karena itu, ini kesempatan ini jangan disia-siakan, tidak akan pernah terulang.